Siapa yang bisa? Ya, coba dulu. Ayo. Oke, anak-anak ibu, sekarang ibu mau menyegarkan ingatan daripada anak-anak ibu semua ya. Memasukkan ingatannya dulu ya. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang belajar tadi malam? Belajar tadi malam? Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Yo, ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu, materi sebelumnya? Siapa yang mau bantu jawab? Oke, baik sekali, mantap. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Lalu ibu mau bertanya nak, siapa yang bisa bantu jawab ibu? Materi kita pada hari ini, siapa yang tahu nak? Hasil teknologi pangan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Lalu ibu mau bertanya nak, apa kaitannya materi yang lalu dengan materi hari ini? Siapa yang bisa bantu jawab ibu nak? Saya, Bu. Ayo, coba dulu Rus. Hubungan materi sebelumnya tentang teknologi pangan dengan hari ini adalah teknologi pangan memungkinkan kita untuk mengolah dan menyimpan makanan lebih lama sehingga bahan pangan tidak terlalu dan lebih mudah diakses serta dikonsumsi. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik sekali anak ibu ya. Kita lanjut. Ice breaking terlebih dahulu ya anak ibu ya. Iya. Ibu mintakan kepada anak ibu untuk berdiri ya nak ya. Kita mau ice breaking bersama. Biar lebih segar ya. Iya, udah siap? Oke. Kita mau ice breaking tangan diputar-putar. Bisa ya? Ayo gerakan tangannya anak ibu. Putar tangannya. Peganglah, peganglah diputar ke kanan. Diputar ke kanan. Ayo goyangkan tangannya. Lihat tangannya. Oke, terima kasih. Sudah, silakan kembali anak ibu. Sudah kita. Halo. Semangat kan? Sudah gerak-gerak dari kita ya? Udah semangat belum? Ibu cek dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Halo. Yuk ibu tanya ya, apakah makanan itu hasil panen langsung atau sudah diolah dengan teknologi pangan? Yuk kita lanjut dulu ya. Yuk, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau bantu ibu dulu? Baca tujuan pembelajarannya. Ayo, kita bantu ibu dulu. Siswa dapat menyebutkan Bahan makanan hasil pertanian
tempe tadi ya. Tempe terbuat dari apa, Nak? Ya, ada oncom, tape, yogurt, dan nata de coco. Lalu prosesnya pengawetan ya, melalui contohnya makanan kaleng ya, itu diawetkan ya, minuman kemasan dan susu ya. Dan pemrosesan lainnya yaitu seperti roti terbuat dari apa, Nak? Ya, ada yang suka makan roti? Iya. Lalu keju, ada yang suka makan keju? Iya. Lalu saus tomat. Nah, ini sering kalian makan ya, saus tomat. Kita lanjut ya, Nak. Contoh teknologi pangan ini prosesnya ya. Ada pasteurisasi yaitu pemanasan susu, enzimatisasi yaitu penggunaan enzim untuk meningkatkan tekstur, tambah rasa. Lalu fortifikasi yaitu penambahan zat gizi seperti ada yodium pada garam ya. Yang kalian makan garam itu ada yodiumnya dan kalsium pada susu ya, ditambahkan ya. Lalu di samping itu ada juga manfaat teknologi pangan. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, iya, di samping itu ada manfaatnya dari teknologi pangan yaitu menjaga keamanan pangan ya, yaitu menghilangkan kontaminan dan kuman ya. Dengan adanya teknologi, kumannya jadi nggak ada ya kan, hilangkan kan? Kuman yang berbahaya dari bahan makanan. Lalu yang kedua, manfaat teknologi, coba bantu jawab dulu antara. Manfaat
hasil peternakan daging tadi setelah proses teknologi pangan dapat berubah jadi bakso. Yang suka makan bakso? Suka makan bakso tunjuk tangan. Tiap hari makan bakso ya kan? Namanya suka ya kan? Lalu setelah bakso apa gambarnya ya? Iya. Siapa yang suka makan sosis? Berarti itu terbuat dari daging kan? Terbuat dari apa ini dagingnya? Iya. Ayam juga. Ini gambar apa sayang? Gambar kornet. Daging. Dalam kaleng. Yuk. Kita mau nyanyi lagi biar lebih segar ya. Oke. Kita mau nyanyi lagu teknologi. Nyanyi lagu apa nak? Biar lebih semangat. Kita berdiri dulu ya nak ya ibu. Ya ibu kita kan anak ibu berdiri ya. Dikeluarkan suaranya. Yang kecil nyanyinya ya nak. Ada suaranya. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru, makanan baru. Teknologi pangan menjaga makanan agar tidak cepat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Makanan busuk harus dibuang. Bagaimana caranya agar tidak membusuk? Yaitu dengan teknologi pangan. Pedang kedelai, jagung kelapa, sayur dan singkong, hasil panen melimpah. Susu telur daging, hasil peternakan, tetap diolah dengan teknologi pangan. Tahu tempe kecap, susu bubuk keju, hasil olahan teknologi pangan. Dua kali. Hasil olahan teknologi pangan. Seperti itulah hasil teknologi pangan ya nak. Yang atas itu merupakan gambar hasil panen pertanian ya. Ya ini merupakan hasil produksi dari pertanian. Yang pertama ada gambar apa nak? Ya tepung dari jagung. Lalu yang kedua? Ya yang kedua gambar coklat dari buah coklat. Lalu yang ketiga? Ya, lalu yang keempat? Rumput laut ya, agar-agar terbuat dari rumput laut hasil pertaniannya. Lalu ada gambar susu dari saus ya, gambar saus dari buah nah, lalu gambar yang kedua itu adalah hasil peternakan. Nah, ini merupakan dari kesemuanya ini adalah hasil peternakan. Hasil peternakan yang pertama apa itu nak? Susu dari sapi. Yang kedua gambar apa? Keju dari mana? Keju dari susu. Terbuat dari susu. Lalu yang keempat yogurt juga ya. Yogurt juga dari susu. Lalu yang keempat gambar apa ini nak? Enak aja loh. Sosis. Sosis dari apa tadi? Iya, sosis dari daging tadi ya. Lalu yang keempat gambar apa ini? Iya, nugget bisa dari daging, dari apa lagi? Ikan, ayam. Oke, masih semangat nggak? Iya, yuk kita lanjut ya. Sama-sama ya. Hasil panen dan hasil teknologi pangan membantu manusia dalam proses
bersains. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat info terupdate untuk video pembelajaran ini. Terima kasih. Ayo kita lihat dulu ya videonya ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, Miss Iis mau nanya nih, kalian pernah nggak ya makan yogurt, tempe, susu, keju, nasi, dan lain-lain? Nah, bagi kalian, makanan-makanan tersebut merupakan hasil pangan. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum ya? Pangan itu apa sih? Nah, teman-teman, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat kita konsumsi lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak teknologi pangan itu apa sih? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan menggunakan teknologi pangan dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengolahan, yang kedua, pengemasan, yang ketiga, pemanggangan. Manfaat adanya teknologi pangan adalah yang pertama, membuat makanan menjadi lebih awet, yang kedua, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi, yang ketiga, membuat makanan bebas dari penyakit, yang keempat, membuat makanan lebih praktis untuk dimakan, yang kelima, dapat mengurangi sisa bahan pangan, yang keenam, meningkatkan kreativitas produsen pembuat makanan olahan, dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen pengolah makanan. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa contoh hasil teknologi pangan yang dihasilkan dari tumbuhan. Yang pertama, singkong. Hasil teknologi pangan dari singkong, contohnya bisa menjadi keripik singkong, tepung tapioka, lalu ada jagung. Hasil teknologi pangannya tepung maizena, popcorn, lalu ada kedelai. Kedelai ini paling terkenal. Nah, hasil teknologi pangannya bisa berupa tempe, tahu, kecap, supergai. Ada kelapa. Hasil teknologi pangannya bisa berupa santan, menteri koko, minyak kelapa. Ada sayuran bisa kita jadikan asinan atau keripik. Lalu padi bisa kita olah menjadi beras. Nah, ada juga buah-buahan. Buah-buahan biasanya hasil teknologi pangannya dibuat menjadi selai, jus, dan salad. Oke, untuk hasil teknologi pangan selanjutnya ialah yang berasal dari hewan, biasanya hewan ternak ya. Ada ikan. Hasil teknologi pangannya bisa berupa minyak ikan, bakso ikan, ikan sarden. Sapi, hasil teknologi pangannya bisa berupa kornet, sosis, bakso. Susu sapi bisa kita olah menjadi susu, keju, yogurt, mentega. Ayam, hasil teknologi pangannya bisa berupa bakso, sosis. Ada juga telur bebek, bisa kita olah menjadi telur asin. Teman-teman, semoga penjelasan bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan
teliti lagi terhadap hasil kerjaan anak-anak ibu semua ya. Bekerja kelompok harus sesuai dengan waktunya ya Nak ya. Teliti lagi terhadap hasil kerjaan anak-anak ibu. Bekerja sama ya.
child's heart playing around. A Ren San San from the CD Action Fun Dance by the Warning Station.